Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan pagi ini kita dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini saya akan membahas tentang sahabat. Perlunya sahabat. Bagaimana cara mencari sahabat dan bagaimana pula cara membina sebuah persahabatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya sahabat sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu bergantung apa yang diperbuat oleh sahabatnya. Seseorang itu akan melakukan sesuatu sebagaimana kebiasaan sahabatnya. Maka kata Rasulullah, kalau ingin melihat seseorang, falyanzur ahadukum, maka lihatlah kamu sekalian, man yuhalilu, siapa yang akan menjadi temannya. Kalau temannya baik, maka dia orang baik. Kalau temannya rajin sholat, maka insya Allah dia rajin sholat. Kalau temannya sering datang ke masjid, insya Allah dia sering datang ke masjid. Kalau temannya sering berbicara bahasa yang sopan, insya Allah dia juga akan bicara sesuatu yang sopan. Sekali lagi Rasulullah menyampaikan, seseorang itu akan berbuat sesuatu seperti kebiasaan temannya. Maka kalau ingin mengukur seseorang baik atau tidak, maka lihatlah temannya. Kalau temannya orang baik, maka insya Allah dia baik. Tapi kalau temannya dia orang yang tidak baik, maka bisa dimungkinkan dia bukan orang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tips atau cara mencari teman yang baik, yang bisa mengkonstruksi kehidupan kita, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita? Ada 4 S. Yang pertama, seiman. Yang pertama, seiman. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu temannya orang muslim. Kenapa harus seiman? Karena kalau seiman, ketika dia ada masalah, ketika dia membutuhkan sebuah nasihat, ada sesuatu yang disampaikan yang nilai-nilainya diambil dari Al-Quran dan hadis, yang nilai-nilainya diambil dari hadis Rasulullah, kebiasaan Rasulullah, kebiasaan sahabat-sahabat Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, teman seiman. Sehingga dengan teman seiman itu, maka dia akan terpacu untuk melakukan ibadah, terpacu untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan keimanan yang ia yakini. Yang kedua, S yang kedua, soleh. Tidak cukup seiman, tetapi juga soleh. Karena tidak sedikit orang yang KTP-nya Islam, yang KTP-nya Muslim, akan tetapi dia tidak soleh. Dia mengaku beriman tetapi tidak pernah berpuasa. Dia mengaku beriman tapi tidak pernah sholat. Dia mengaku beriman tetapi tidak pernah datang ke masjid. Maka ciri khas yang kedua, soleh. Seperti kata Rasulullah SAW,
seseorang itu akan melakukan sesuatu seperti kebiasaan temannya. Kalau temannya soleh, temannya sering ngaji, temannya sering mengajak ke majelis taklim, temannya sering datang ke masjid tepat waktu, maka insya Allah kita akan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang positif itu. Temannya selalu mengikuti kajian-kajian, temannya memakai pakaian muslim atau muslimah yang baik, temannya akan makan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh temannya. Itu kata Rasulullah. Maka yang kedua yang harus kita pilih adalah yang soleh. Yang ketiga, yang ketiga adalah sebaya. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus sebaya? Ini memang tidak wajib, tetapi dengan sebaya, maka secara psikologis dia akan memiliki pengalaman hidup yang sama. Dia akan memiliki banyak pemikiran yang sama. Dia akan banyak memiliki kesamaan-kesamaan karena usianya setara. Maka anak usia 6 tahun akan suka dengan teman yang usianya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai di situ. Dia tidak suka dengan punya teman yang jauh usianya lebih tinggi atau jauh usianya lebih rendah. Mengapa? Karena tidak akan terlalu care, tidak akan nyambung kalau berbicara tentang sesuatu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan teman sebaya maka dia akan merasa nyaman, merasa welcome, merasa terbuka untuk membicarakan hal-hal yang apa yang dia hadapi. Yang keempat adalah sportif. Carilah orang yang sportif. Siapa orang yang sportif itu? Orang yang tidak hanya mendukung ketika kita benar, tetapi dia juga akan melarang ketika kita salah. Orang yang tidak hanya berani mengatakan sesuatu tentang kebenaran, tetapi juga berani mengatakan sesuatu yang dia harus larang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman sportif ini penting. Ini akan menjadi alarm bagi kita. Seandainya kita akan melakukan sesuatu yang salah, yang akan membuat kita bahaya, maka anak ini akan melarangnya dengan sportif, dengan sopan. Teman seperti ini yang diperlukan. Bukan setiap apa yang kita lakukan didukungnya. Bukan setiap apa yang akan kita jalani kemudian dia akan mendukungnya. Tapi dia juga akan menjadi filter, memberitahukan kepada kita bahwa hal yang akan dilakukan oleh kita tidak benar dan akan berbahaya bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat muda yang ingin mencari sahabat, ada 4 S. Yang pertama seiman, yang kedua soleh, yang ketiga sebaya, yang keempat orang itu harus sportif. Kemudian bagaimana cara agar kita bisa membina persahabatan itu dengan baik? Yang pertama adalah silaturahim. Apa silaturahim itu? Adalah seseorang yang selalu menjaga hubungan. Dia bertegur sapa duluan sebelum temannya bertegur sapa. Dia menyapa duluan sebelum temannya menyapa dirinya. Dia datang ke rumahnya. Bukan dia yang datang ke rumahnya, tapi kita yang datang dulu ke rumahnya. Orang yang suka silaturahim itu tidak menunggu di rumah. Orang yang suka silaturahim itu tidak menunggu orang lain bertegur sapa. Orang yang mudah silaturahim itu adalah orang yang selalu hadir pada saat kita butuhkan. Ada bahasa indah dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah
dan beriman kepada hari akhir, maka sambunglah silaturahim itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang menyambung silaturahim, maka akan dimudahkan rezekinya. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membina persahabatan yang pertama adalah silaturahim. Selalu melakukan hubungan duluan sebelum dia melakukan hubungan dengan kita. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, responsif. Apa itu responsif? Ketika ada teman kita yang membutuhkan kita, kita selalu hadir. Ketika teman kita butuh bantuan kita hadir. Ketika teman kita membutuhkan sesuatu dari kita tidak berpikir panjang, kita memberinya. Kita peka terhadap kebutuhan teman kita. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman seperti inilah yang akan abadi. Teman seperti inilah yang dibutuhkan. Karena dia selalu hadir, bukan hanya pada saat suka, tapi pada saat kita bersedih, dia juga hadir. Pada saat kita keseripahan, dia hadir. Pada saat dia keseripahan, kita hadir. Pada saat dia mendapatkan sesuatu, kita support. Pada saat dia mendapatkan rezeki, kita support, ikut gembira. Begitu juga sebaliknya, ketika dia mendapatkan sesuatu musibah, pada saat dia sedih, maka kita empati. Sahabat seperti inilah yang akan langgeng, yang akan memberikan kontribusi positif bagi hubungan persahabatan. Yang ketiga, mau mendengarkan. Sekali lagi, yang ketiga, mau mendengarkan. Hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seakan-akan klise, tapi setiap orang pasti mau mengatakan sesuatu, mau curhat, mau menyampaikan unek-uneknya. Maka orang yang penting saat itu adalah orang yang mau mendengarkan. Maka ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka kita akan memberikan kontribusi positif terhadap sahabat kita. Walaupun kita hanya diam, kita tidak mengatakan sesuatu, kita hanya mendengarkan curhat dia. Kita hanya mendengarkan bagaimana dia berbicara menggebu-gebu. Kita mendengarkan bagaimana dia menceritakan hal-hal yang dia alami. Kita cukup mendengarkan. Maka orang itu sudah akan lega dengan didengarkannya. Karena dia butuh orang yang mau mendengar apa yang ada dalam unek-unek batinnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini mudah dikatakan, tapi sulit dikerjakan. Tidak sedikit orang yang hanya pandai curhat, pandai menyampaikan sesuatu, tapi tidak pandai mendengarkan. Tidak sedikit orang yang pandai memberi saran, tapi tidak pandai mendengarkan saran. Tidak sedikit orang yang pandai mengkritik, tapi tidak pandai mendengarkan kritik. Orang yang pandai mendengarkan itu bijak. Sahabat yang pandai mendengarkan itu bijak. Hadirin sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau persahabatan ingin langgeng, maka dengarkanlah keluhan sahabat kita. Yang berikutnya, mampu menjaga rahasia sahabatnya. Saya ulang, mampu menjaga rahasia sahabatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan membuat lupa malaikat pencatat amal untuk mencatat
tempat dosa-dosa kita. Saya ulangi, barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan membuat lupa malaikat pencatat amal untuk mencatat dosa-dosa kita di akhirat. Apa artinya? Kalau kita menutupi aib atau dosa teman kita, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang mengumbar dosa-dosa teman kita, mengumbar dosa-dosa orang lain, menceritakan kesalahan-kesalahan orang lain, maka dosa orang lain itu akan diberikan kepada kita. Maka Allah berfirman, la yaskhuru qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum. Janganlah suatu kaum membicarakan kesalahan-kesalahan kaum yang lain. Barangkali orang yang dibicarakan itu jauh lebih baik dari yang membicarakan. Begitu juga sekelompok wanita, jangan coba-coba membicarakan kesalahan kelompok wanita yang lain. Barangkali orang yang dibicarakan itu jauh lebih baik dari yang membicarakannya. Sahabat yang hebat adalah sahabat yang menutupi kelemahan kita. Sahabat yang hebat, sahabat yang tidak menceritakan sesuatu yang membuat kita malu. Hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini mudah tapi sulit. Tidak sedikit antar satu dengan teman yang lain itu bertengkar karena kita tidak pandai menyimpan rahasia teman kita. Setelah kita mendengarkan curhatnya, kemudian curhat itu kita sampaikan kepada orang lain sehingga membuat sahabat kita malu. Tapi sahabat yang hebat adalah sahabat yang ketika mendengar keluh kesah temannya, melihat kesalahan temannya, melihat aib temannya, dia tutup rapat-rapat aib temannya. Yang berikutnya, dalam membina persahabatan adalah memberi bukan meminta. Saya ulangi, memberi bukan meminta. Mungkin konotasinya adalah memberikan uang, mungkin iya. Ketika teman kita membutuhkan dan kita punya uang dan dia membutuhkan pinjaman, kita beri kepada dia. Makanya Rasul mengatakan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Membantu itu lebih baik daripada meminta. Jadi ketika teman kita kesulitan dan kita punya, ya kita berikan. Kalau tidak mampu, ya kita pinjam. Memberi bukan meminta. Memberi yang kedua adalah memberi perhatian. Sahabat yang baik bukan minta diperhatikan, tapi sahabat yang baik adalah memberikan perhatian. Saya ulangi, sahabat yang baik bukan meminta perhatian, tapi sahabat yang baik adalah memberi perhatian. Kadang-kadang pertengkaran antara sahabat hanya karena ini. Dia merasa tidak diperhatikan, dia merasa dicueki, dia merasa dihindari. Dia lupa untuk berbuat sesuatu yang lebih kepada temannya. Yang ada di pikirannya adalah dia harus memperhatikan kita, dia tidak boleh nyuekin kita, dia harus care dengan kita, tapi kita tidak berusaha dekat dengan dia. Bagaimana kalau teman kita tiba-tiba diam? Bagaimana kalau teman kita tiba-tiba menghindar? Bagaimana tiba-tiba kalau teman kita tiba-tiba bad mood dengan kita? Deketi dia. Tanyakan permasalahannya apa. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak berkenan, sementara kita tidak tahu. Mungkin pernah kita berbuat salah, menyinggung perasaannya, kita pernah berbicara sesuatu yang menyinggung harga dirinya, maka kita tanyakan pada dia. Minta maaflah kalau memang kita salah. Yang terakhir,
saling pengertian dan saling memaafkan. Yang terakhir, saling pengertian dan saling memaafkan. Ketika temannya sedang bad mood, ya sudah dimengerti. Dia memiliki privasi. Tiba-tiba kita mau datang, pintunya ditutup. Mungkin dia ingin menyendiri. Karena tidak semua sesuatu itu bisa diberitahukan kepada orang lain. Orang punya apa yang disebut dengan privasi. Mungkin terlalu privasi untuk disampaikan kepada kita. Maka kita harus memahami posisinya. Kemudian saling memaafkan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, jangan pernah berharap punya sebuah ekspektasi bahwa teman kita tidak pernah berbuat salah. Teman kita pasti pernah berbuat salah. Teman kita pasti pernah berbuat dosa. Teman kita pasti pernah melakukan hal-hal yang negatif. Maka siapkan kita untuk mengerti dan memahami, dan siapkan kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Mudah-mudahan tip kecil ini akan memberikan sebuah pencerahan bagi kita bersama. Sebab ada hadis Rasulullah yang disampaikan Rasulullah tentang persahabatan. Rasulullah bersabda bahwa nanti di akhirat, ketika seorang sahabat itu masuk surga dan kemudian dia mencari teman-temannya di surga dan tidak ada, kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kemana teman saya yang biasa ngaji bersama? Kemana teman saya yang biasa datang ke masjid bersama? Kemana teman saya yang biasa mengikuti pengajian bersama?" Kemudian Allah berfirman, "Silahkan engkau cari dia di neraka dan tariklah dia masuk surga. Kalau dia memiliki iman dan amal baik, walaupun hanya sebesar dzarrah." Anak muda, generasi muda Islam, ternyata persahabatan itu bisa mengangkat seseorang dari dimasukkan ke neraka, diangkat untuk masuk ke surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.